Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Amar Mata Plus. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang pembersihan bagian injeksi ataupun servis injeksi. Sebetulnya untuk servis injeksi sendiri ini banyak bagian komponen yang harus kita lakukan pembersihan. Misalkan untuk pembersihan bagian filter udara, ya, filter udara. Bagian jalur filter udara dia masuk ke bagian throttle body. Nah, jadi ketika kita melakukan pembersihan bagian filter udara, misalkan filter udaranya udah mengalami kotoran, ya, dia masuk ke bagian lubang ini, ya, bagian throttle body. Jadi itu untuk jalur bagian throttle body, ya. Kan biasanya penyisisan di bagian filter udara, sedangkan di bagian ini kita nggak lakukan pembersihan throttle body, sama aja bohong. Karena ada beberapa bagian yang harus kita lakukan pembersihan ketika motor kita mengalami yang namanya masalah ataupun tarikan kurang enteng ataupun berbet dan sebagainya. Jadi di sini yang harus kalian perhatikan bahwa untuk jalur bagian atas ada yang namanya fuel pump. Jadi fuel pump ini adalah ketika kalian membersihkan fuel pump atau membersihkan jaringan ini, ya, untuk membersihkan jaringan ini, jadi kalian harus perhatikan jalur bahan bakar dari atas ke bawah. Nah, jadi kalian harus perhatikan jalur ini, ya, jalur untuk throttle bodinya. Bang, saya udah melakukan pembersihan tapi motor saya berebut. Nah, jadi kalian bersihkan fuel pumpnya tapi tidak dibersihkan throttle body, sama aja bohong. Jadi untuk jalur dari bahan bakar ini, ya, ini kan ada selang, dia masuk ke ini. Ketika kalian membersihkan fuel pump, kemudian throttle body nggak kita bersihkan, sama aja bohong, ya. Jadi untuk jalur di bagian atas ini, fuel pump ataupun saringan fuel pump ini harus kita bersihkan, kemudian throttle body juga harus kita bersihkan. Nah, secara paketnya saringan fuel pump ini atau filter bensin ini kita bersihkan, throttle body juga kita bersihkan, ya. Kemudian filter udara juga harus kita bersihkan. Kira-kira paham, ya? Filter udara kita bersihkan juga. Bang, saya belum, misalkan udah terlalu parah, kalian dianjurkan untuk mengganti yang baru. Misalkan belum ada biaya, ini kalian bersihkan menggunakan bensin sebersih mungkin, kemudian kalian semprot ataupun kalian jemur. Kan biasanya setiap pergantian oli filter udara ini harus kita bersihkan. Kalau misalkan udah waktu pergantian, ya ganti baru seharusnya, ya. Jadi ini harus diperhatikan karena jalur dari filter udara ini masuk ke throttle body. Nah, ya kan? Ini dia akan ada lubang. Biasanya juga ada disemprot menggunakan karburator cleaner. Kemudian motor dihidupkan, ngangong. Dia masuk ke ruang throttle body. Dia masuk ke ruang throttle body. Ya, masuk ke lubang ini. Jadi apabila filter udara ataupun saringan hawa mengalami yang namanya kotoran, dia akan masuk ke lubang ini. Fungsi dari filter udara kan untuk menahan debu. Nah, untuk menahan yang namanya debu ataupun kotoran, dia saring, ya. Karena fungsi dari filter ini, lubang dari box filter udara ini untuk menghisap udara dari luar, kemudian ini sebagai penahan debu. Jadi ketika debu udah banyak, maka dia akan masuk ke throttle body. Jadi buat throttle body kalian akan mengalami yang namanya kotoran. Nah, paham, ya? Nah, sebetulnya ada berapa bagian untuk ini harus diberikan sebetulnya filter udara, kemudian bagian yang harus dibersihkan ketika mengalami motor yang berebut parah,
filter udara dibersihkan, kemudian throttle body, fuel pump dibersihkan, kemudian yang terakhir bagian injektor. Nah, terakhir bagian injektor ya, atau bagian injektor ini ya, harus kita lakukan pembersihan. Jadi ketika kita udah melakukan pembersihan, artinya servis injeksi maksimal. Ketika kalian servis cuma berapa bagian tertentu, maka motor kalian tidak maksimal ya, seperti ini ya. Misalnya servis throttle body, kemudian servis injektor ya, karena ada berapa jalur di bagian bahan bakar sistem injeksi. Oke. Kemudian kita bisa rasakan di bagian busi ya, bagian busi. Kalau misalnya pembakarannya kurang stabil ataupun kurang lancar akibat misalnya dari BBM ya, dari bahan bakar yang kurang masuk ke bagian head mesin ataupun bagian mesin, kita bisa rasakan dari bagian kotoran di ujung busi ini ya. Ini udah melakukan kerak, dalam banyak kerak. Ini akibat pembakaran yang tidak stabil, akibat bahan bakar ataupun jalur dari bahan bakar ini mengalami yang namanya masalah. Nah, kira-kira paham ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan balas ya. Untuk pembersihan bagian injeksi. Makanya misalnya motor kalian berat tarikannya ataupun tarikannya berat, misalkan motor kalian tarikannya berat, biasanya kotoran udah banyak menumpuk di bagian lubang ini. Ini lubang dari udara ya, lubang udara. Karena di posisi ini dia masuk ya, namanya sensor ECV untuk mengontrol udara yang diperintahkan oleh ECU ataupun ECM ya. Jadi ketika ECU memerintahkan kapan waktunya menutup dan kapan waktunya untuk membuka ya. Nah, ini paletnya. Oke. Yap, maksudnya ke bagian ini ya, di ini. Nah, fungsi dari pelep ini untuk menahan udara yang masuk ya. Untuk menahan udara yang masuk ketika dia lubang ini bermasalah ataupun mengalami yang namanya kotoran. Makanya biasanya motor kalian akan terasa lansamnya kurang stabil ataupun idlenya kurang stabil ya, tidak normal. Bisa juga disebabkan karena kotoran yang menumpuk di bagian ini, di jalur bahan bakar motor injeksi. Banyak sekali faktor pendukung ataupun tim-timnya untuk bekerja. Salah satunya bagian komponen yang ada sensor ya, sensor-sensor ini ketika dia udah mengalami yang namanya error, maka langsam tidak stabil ya, langsam tidak stabil, berbet dan sebagainya. Jadi bukan di bagian kotoran aja yang bermasalah ya, di bagian sensor ini pun ketika dia udah mengalami masalah, makanya motor kalian akan mengalami yang namanya berbet dan sebagainya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Ini untuk di jalur bahan bakar ya, jalur bahan bakar dan juga injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemburkan bahan bakar ke ruang mesin. Ketika injektor kalian mengalami yang namanya kotoran ya, motor kalian akan mengalami yang namanya berbet
sama halnya dengan komponen-komponen lain seperti fuel pump. Ketika dia udah mengalami lemah, dia juga akan berebut karena bahan bakar yang dikeluarkan melalui selang yang menuju injektor dia tidak stabil, bahan bakarnya kurang. Makanya jadi ini penting sekali kedua komponen ini ya. Baik, ini tugasnya untuk menghisap bahan bakar, dan injektor adalah untuk menyemburkan dari bahan bakar. Nah, kira-kira paham ya? Injektor ini adalah untuk menyemburkan bahan bakar. Nah, oke. Maka untuk jalur bahan bakar injeksi ini ataupun jalur BBM ini banyak sekali komponen. Beda halnya dengan motor mengandalkan yang namanya karburator. Kalau misalkan karburator tidak terlalu sulit untuk mengkotak-atik, tapi kalau misalkan bagian motor injeksi kan ada throttle body, ini ada sensor-sensornya. Salah satu sensornya ini faktor pendukung timnya untuk bekerja. Ibaratnya tim dia untuk bekerja ada berapa komponen ya. Injektor juga ini adalah jalur dari bahan bakar. Ada berapa komponen ini ya. Sensornya, throttle body ya. Makanya ketika terjadi masalah di bagian motor injeksi, jadi semua komponen ini harus kita lakukan pemeriksaan. Nah, banyak komponen. Sensor ada 2 ya. Bagian sensor 1, 2, sensornya 2. Kemudian throttle body, fuel pump, injektor. Nah, jadi ada beberapa faktor pendukung. Makanya kita harus melakukan pemeriksaan secara berurutan supaya tidak salah dalam pergantian ataupun tidak salah dalam mengatasi sebuah penyakit di bagian motor injeksi. Nah, kira-kira paham ya? Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.